Anyway, buat kalian yang akan maupun sudah divaksin, ada beberapa hal yang sebaiknya kalian hindari dan jangan lakukan setelah kalian dapat vaksin. Karena takutnya ya percuma aja kalau kalian masih ngelakuin hal-hal ini. Hey guys, welcome to my channel, Learn Haze. Gimana? Udah pada divaksin belum? Jawab di bawah ya. Ayo, kalian yang udah vaksin, keren banget. Buat yang belum, ayo segera. Jaringan jauh dari vaksin, masa kalian belum sih? Anyway, buat kalian yang akan maupun sudah divaksin, ada beberapa hal yang sebaiknya kalian hindari dan jangan lakukan setelah kalian dapat vaksin. Karena takutnya ya percuma aja kalau kalian masih ngelakuin hal-hal ini. Apa aja tuh? Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Learn Haze. Klik. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahaze and my TikTok @clahaze. Pertama, jangan lalai prokes setelah vaksin. Baik yang ngerasa setelah vaksin pertama tuh kayak, wah, gue vaksin, gue kebal. Aduh, nggak gitu ya guys, nggak bisa. Kalian harus tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, batasi interaksi sosial, hindari kerumunan. Semua prokes harus tetap dilakukan. Kenapa? Ya karena setelah vaksin pertama, baru sebagian kekebalan tubuh kalian itu terbentuk. Itu aja membutuhkan waktu, dan optimalnya antibodi ini baru terbentuk secara keseluruhan sekitar 2-4 minggu setelah dosis vaksin kedua. Makanya banyak kasus-kasus kayak, kok habis vaksin ternyata gue masih positif ya, kok bisa kena? Ya ternyata jawabannya satu, baru vaksin pertama, kedua mereka jadi lalai prokes mentang-mentang udah vaksin. Karena sekali lagi, sudah vaksin pun bukan berarti kalian kebal 100% terhadap COVID, enggak. Dari zaman dahulu kala, nggak ada nih vaksin yang menjamin bakal kebal 100% terhadap penyakit yang divaksin. Tapi, vaksin ini bisa menurunkan angka kesakitan, derajat keparahan apabila terkena COVID, dan menurunkan angka kematian. Terbukti kemarin pas mama aku positif, dia udah dapet vaksin 2 dosis ya, kayak sebulan atau 2 bulan sebelumnya, dan masuk COVID gejala ringan. Nggak sampai sesak nafas juga, cuman batuk pilek ringan, tapi itu pun sebenarnya mengganggu banget ya batuknya gitu. Jadi aku nggak kebayang aja orang-orang yang belum divaksin kayak gimana. Dan daripada kalian mengecek titer antibodi setelah divaksin yang cukup memakan biaya, lebih baik uangnya dipakai untuk beli masker ya. Jadi ini nomor 1, jangan lupa untuk tetap prokes. Kedua, jangan panik kalau ada gejala seperti bekas suntikan lengan tuh jadi pegel, terus jadi ngantuk, bawaan lapar mulu, pengen makan terus, pusing, atau bahkan demam. Kemarin aku habis vaksin juga ngalamin gejala kayak gitu kok. Bahkan aku kemarin habis Sinovac langsung kayak hipotermia gitu. Jadi orang-orang demam, suhu aku tuh malah turun ke 34,9 kalau nggak salah. Parah, dingin banget ya. Efek samping di tiap orang itu beda-beda. Ada yang ngalamin gejala seperti yang tadi aku sebutin, tapi ada juga yang nggak bergejala sama sekali. Intinya masing-masing orang tuh beda-beda. Nggak perlu khawatir. Dan sebetulnya reaksi tubuh kita ini adalah tanda bahwa kita merespon si vaksin. Kalau kalian demam, boleh minum paracetamol. Kalau perut jadi nggak enak, mual, boleh minum obat mah. Intinya sesuaikan obat dengan gejalanya. Tapi yang perlu diwaspadai, kalau gejala ini berkembang jadi, kok jadi ada tenggorokan sakit, batuk, agak-agak pilek, terus malah ada anosmia, makanan jadi nggak berasa ya kan? Nah ini kalian kudu waspada dan sebaiknya cek PCR. Jadi ini kita harus bisa bedain antara efek samping vaksin ini dengan gejala positif COVID. Mirip, tapi kalau dia udah ada anosmia, ya kita tahu lah itu mengarah kemana ya kan. Dan yang paling penting diingat, positif COVID setelah vaksin itu bukan karena vaksinnya. Vaksin tidak membawa penyakit, dia menimbulkan antibodi. Bisa jadi kemungkinan pertama kalian terpapar sebelum kalian divaksin. Kan nggak ada yang ngecek kan? Atau sesaat setelah kalian divaksin, either dosis pertama atau dosis kedua, ya kalian terpapar COVID, kemudian jadi positif gitu. Makanya balik ke poin 1 tadi, jangan lalai prokes setelah kita divaksin. Oh ya, dan kalau emang kalian setelah vaksin pertama terus positif, nah selanjutnya gimana nih? Tunggu 3 bulan dan terima vaksin dosis kedua ya. Jadi diambil dosis kedua, bukan dihitung ulang dari pertama lagi, enggak. Dan sebenarnya tunggu 3 bulan itu bukan karena apa-apa sih, tapi kan kita antibodi masih tinggi, jadi kita kasih orang lain yang belum vaksin tuh jatah untuk mereka dapat perlindungan untuk diri dia sendiri dulu. Jadi merata dan lebih cepat terbentuk herd immunity. Yang ketiga, jangan lupa tetap jaga imun tubuh. Percuma aja kalian udah vaksin, kalian udah prokes, tapi badannya nggak kuat atau lagi lemah, dipaksain kerja kecapean, imunnya drop, tetap ada risiko untuk terpapar.
dan tubuh akan merespon dan menghasilkan antibodi yang optimal ya kalau sistem imun kita lagi baik, kalau kita lagi sehat. So that's why makan sayur dan buah yang banyak, olahraga teratur, istirahat yang cukup dan lain sebagainya udah pernah aku jelasin di sini untuk kita tingkatkan dan jaga sistem imun kita. Yang belum nonton boleh ya nonton habis ini. Yang keempat, jangan kemakan hoax. Hoax jangan dimakan, enakan pizza. Nih ya, jujur yang paling bikin aku gemes itu yang bilang bahwa makin banyak orang yang divaksin, makin banyak mutasi virusnya. Jadi itu kayak kebalik 180 derajat banget. Justru makin banyak yang tidak divaksin, makin tinggi tingkat penularan, makin banyak host atau inang yang terinfeksi, maka makin besar kemungkinan muncul variasi baru karena terjadi mutasi. Ini yang kita bilang dengan varian-varian baru. Makanya justru vaksin ini mengurangi kemungkinan mutasi karena makin banyak orang yang kebal, maka tidak memberi tempat untuk virus ini bisa tumbuh dan berkembang biak dan memunculkan varian-varian baru. Dan yang kelima, jangan tanya kapan dapat vaksin ketiga, guys. Aku vaksinator aja belum dapat ini loh vaksin ketiga. Ada nggak sih puskesmas atau rumah sakit yang mau ngasih aku? Ini banyak banget guys, selama aku jadi vaksinator tuh yang tanya ya, belum juga aku suntik itu udah pada bilang dan tanya, "Dok, kapan dapat vaksin ketiga?" Tenang guys, tenang. Jadi gini loh, untuk masyarakat umum sejauh ini hingga hari ini ya, itu masih diberikan dosis pertama dan kedua aja dengan jarak waktu tergantung masing-masing vaksin. Kalau AstraZeneca ya 3 bulan, kalau Sinovac ya 28 hari, ya kurang lebih sebulan. Ini tabelnya. Jadi vaksin ketiga ini baru diberikan kepada tenaga kesehatan. Kenapa? Karena kita pertama kali dapat itu di bulan sekitar Januari Februari, ya kan? Dan sekarang udah Agustus, artinya udah 6 bulan lebih, di mana kekebalan yang terbentuk dari Sinovac ini menurun setelah 6 bulan. Artinya kita butuh booster karena resiko terpaparnya kan besar ya, terutama yang bertugas. Ya, tapi sekali lagi info ini bisa berubah karena yang namanya COVID dan vaksin itu kan sifatnya dinamis ya, kita mengikuti sesuai perkembangan. Ya mudahan nanti beberapa bulan ke depan siapa tahu pemerintah memberikan dosis ketiga buat masyarakat umum. Tapi sebelum itu kelarin dulu nih vaksin pertama keduanya. Buruan ajak teman-teman dan keluarga yang masih belum vaksin, nggak perlu takut-takut divaksin loh. Justru makin baik divaksin nih, makin cepat kita herd immunity biar makin cepat kita kelar dari pandemi ini juga. Kan udah pada kangen kan ketemu teman-teman kerja, teman-teman sekolah, no di TikTok banyak banget yang upload kangen masa-masa sekolah di kelas gitu. Tapi kalau lagi di kelas pengennya bolos gitu ya kan, emang dasar manusia. Jadi mengenai info pervaksinan dosis ketiga dan lain sebagainya, tetap kita tunggu info selanjutnya dari pemerintah. Jadi begitu guys, hal-hal yang harus kalian hindari setelah kalian dapat vaksin. Intinya kalian harus tetap prokes, jaga kesehatan, jangan abai, jangan jumawa. Kalau masih ada pertanyaan, mau sharing, kritik, ataupun request video selanjutnya apa, kalian boleh banget komen di bawah ya. Gimana nih kalian yang udah pada vaksin, gejalanya apa aja? Aku pengen tahu, sama nggak kayak aku kemarin? Dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel aku dan bunyiin tombol loncengnya supaya kalian dapat notif pas aku upload video baru. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Karin Hayes pamit undur diri. Bye!